Salam dan bahagia. Berjumpa lagi bersama saya Roy Naldes, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mamasa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Video ini adalah tugas dari program yang saya ikuti, yaitu Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, di mana Ibu Syahrul Ningsi sebagai fasilitator saya, kemudian Bapak Ian Theodorus Kurniawan sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Ronaldes sebagai calon guru penggerak. Kali ini kita akan membuat refleksi dan mengaitkan pemahaman antar modul, di mana kalau kita ke kilas balik, kita sudah berada pada modul 1.3, dan pada modul 1.1 dulu kita belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, dan pada modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Saya mencoba untuk meramu sebuah pertanyaan romantik yang bisa menggambarkan atau membantu kita dalam mengaitkan materi-materi ini. Saya mencoba memberikan warna-warna yang berbeda. Yang pertama, apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam modul 1.2 tentang peran guru penggerak dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara modul 1.1, dan profil pelajar Pancasila modul 1.2 dengan paradigma inquiry apresiatif pada modul 1.3 di sekolah saya. Jadi saya ulangi, apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya. Nah, saya mencoba memberikan gambaran umum dulu dari 4 variabel yang saya coba rancang dalam pertanyaan pemantik tadi. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian profil pelajar Pancasila sebagaimana kita tahu mencakup 6 dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, dimensi-dimensi ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian variabel berikutnya, itu inquiry apresiatif, adalah pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki. IA atau inquiry apresiatif ini, IA, membantu pendidik untuk menggali dan mengembangkan potensi positif yang ada pada siswa dan lingkungan sekolah. Dan dalam kasus ini metode IA yang kita gunakan adalah metode BAGJA. Nah, BAGJA ini merupakan sebuah akronim atau singkatan dari buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali impian, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi, yang dibuat akronimnya sebagai BAGJA. Kemudian variabel atau bahasanya mungkin materi selanjutnya dari keempat materi tadi, yaitu peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak ini sesuai materi pada modul 1.2 kemarin ada 5 poin. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian berikutnya coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Nah, materi-materi ini saya coba kaitkan dalam bentuk sebuah bagan supaya mungkin lebih bisa dipahami. Saya menempatkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila ini sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai di sana kita memerlukan peran kita memerlukan diri kita sebagai guru penggerak untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Nah, untuk sampai kepada dua tujuan ini, kita memerlukan sebuah instrumen atau pendekatan yang dalam materi ini kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah, pada bagian ini coba memberikan gambar, ada di pinggir lingkaran ini ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi, bagja. Jadi ini gambaran keterkaitan menurut saya. Lalu kemudian dari keterkaitan ini kita bisa menganalisa lalu menimbulkan beberapa eh, pernyataan. Yang pertama, inquiry apresiatif bagja ini merupakan instrumen yang digunakan guru penggerak dalam menjalankan 5 peran guru penggerak dalam diri maupun dalam kelas, sekolah, dan masyarakat. Pernyataan berikutnya, di mana perwujudan inquiry apresiatif tadi yang dijalankan sesuai peran guru penggerak akan bermuara pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid, yaitu murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Pernyataan berikutnya, pemahaman saya setelah analisa tadi, bahwa pendidik berperan sebagai fasilitator yang menuntun siswa untuk mengembangkan potensi dengan menggunakan pendekatan IA atau inquiry apresiatif. Kemudian pernyataan saya selanjutnya, sesuai pemahaman saya, dengan pengaplikasian inquiry apresiatif, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan kodrat anak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah analisa keterkaitan antar materi tadi, saya mencoba membuat rumusan revisi visi yang saya anggap dapat menggerakkan hati, yaitu menjadi pusat inovasi pendidikan berbasis karakter Mamase yang mampu bersaing di era Society 5.0, di mana Mamase sendiri adalah secara harfiah itu berarti kasih, yang menjadi cikal bakal atau asal mula nama Kabupaten Mamasa. Kemudian Society 5.0, 5.0, sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Jadi konsep Society 5.0 ini dicetuskan sekitar tahun 2016 di Jepang. Nah, karakter Mamase ini saya cantumkan dalam visi saya sebagai gambaran tersirat dari dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, atau karakter Mamase atau kasih antara murid dengan Tuhannya, apapun agamanya. Kemudian dimensi yang berikutnya adalah dimensi yang berkaitan antara murid dengan sesamanya, yaitu dimensi berkebinekaan global dan dimensi bergotong royong. Nah, kemudian murid yang berkarakter Mamase tadi sesuai 3 dimensi yang saya sebutkan tadi diharapkan juga unggul atau mampu bersaing di era Society 5.0 ini. 5.0 di mana digitalisasi dan teknologi menjadi sebuah keniscayaan, keharusan yang harus dikuasai. Maka untuk mampu bersaing itu, murid saya harus mampu bersaing tapi tetap sejalan dengan karakter profil belajar Pancasila yang coba gambarkan di dimensi kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi itu gambaran rumusan visi saya. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan di sini bahwa dengan demikian peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila sangat terkait erat dengan paradigma inquiry apresiatif. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mencapai tujuan pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan inspiratif. Demikian video dari saya, produk koneksi antar materi 1.3,
dari saya kiranya bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Pak Renaldes. Terima kasih, salam dan bahagia.